gejala atau fenomena Islamofobia itu sudah tercantum dalam kitab suci Al-Quran itu. Manusia-manusia membenci kebenaran Islam demi kebencian, memusuhi Islam demi permusuhan, membunuh kaum muslimin yang beragama Islam demi pembunuhan. Ada fenomena di mana Islamofobia itu sudah sampai ke puncaknya, yaitu melenyapkan secara fisik kaum muslimin, kaum muslimat. 90% lebih yang dibunuh orang ISIS itu adalah orang Islam sendiri. Mengapa Islamofobia di negara kita ini juga semakin brutal? Memang sejak dulu dalam Al-Quran dikatakan selalu ingin memadamkan cahaya Allah, yaitu agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku, jadi mengulangi sebentar bahwa saya sudah mengatakan kalau kita membaca Al-Quran, maka kita segera tahu bahwa gejala atau fenomena Islamofobia itu sudah tercantum dalam kitab suci Al-Quran itu. Jadi manusia-manusia membenci kebenaran Islam demi kebencian, memusuhi Islam demi permusuhan, membunuh kaum muslimin yang beragama Islam demi pembunuhan. Ini sesuatu yang sesungguhnya tidak mengagetkan, sekali lagi kalau kita baca Al-Quran. Nah, sekarang saya akan melihat bagaimana fenomena Islamofobia itu secara global, secara internasional. Nah, fenomena Islamofobia pada zaman kita sekarang ini itu bukan sekedar mengolok-olok Nabi kita atau juga membakar ribuan tumpukan mushaf Al-Quran, atau juga lantas tidak membuat meme-meme yang betul-betul menghina kemurnian kesucian Islam itu, tetapi malah sekarang ini lebih gawat lagi, ada fenomena di mana Islamofobia itu sudah sampai ke puncaknya, yaitu melenyapkan secara fisik kaum muslimin, kaum muslimat, kemudian juga membakar masjid-masjid umat Islam, dan segala hal yang masih menunjukkan keberadaan Islam, apalagi kekuatan Islam. Kita melihat bahwa memang pemusnahan kaum muslimin itu dengan semacam dalih. Jadi misalnya dijual di seantero global sekarang ini bahwa Islam itu agama teroris, agama anti kemanusiaan, agama yang disukai oleh arsonis yang suka bakar-bakar, kemudian agama yang pendek kata luar biasa biadabnya gitu. Tanpa mereka melihat diri sendiri mereka itu bahwa sesungguhnya kalau kita bicara secara jujur dalam peradaban dan sejarah umat manusia, kita tahu justru beberapa kekhilafahan atau imperium Islam itu tidak ada taranya di dalam menegakkan kesetaraan di antara masyarakat. Tidak ada rasisme sama sekali atas nama apapun juga. Justru mereka sesungguhnya telah menjajah, menghina, mencincang, membunuh ratusan juta kaum muslimin pada zaman kolonialisme itu. Sehingga sesungguhnya tuduhan-tuduhan, cercaan, dan hal-hal yang mereka katakan sangat mengkhawatirkan tentang Islam itu sesungguhnya harus mereka kembalikan kepada diri mereka sendiri. Ya memang saudara-saudaraku, ada fenomena seperti Al-Qaeda atau ISIS yang memang sangat
katakanlah bengis, ya, sangat luar biasa tanpa kemanusiaan, ya. Tapi jangan lupa loh ya, bahwa 90% lebih yang dibunuh orang ISIS, ya, itu adalah orang Islam sendiri. Kemudian juga Al-Qaeda itu ya sesungguhnya memamerkan sebuah kesemena-menaan gitu. Tidak ada Islam mengajarkan supaya Islam membunuh orang-orang nggak berdosa, apapun alasannya. Jadi saudara sekalian, inilah yang saya kira perlu kita cermati di Indonesia, bahwa fenomena global Islamofobia itu memang betul-betul sudah sangat mengkhawatirkan gitu. Sehingga nanti pada saatnya saya akan mengatakan mengapa Islamofobia di negara kita ini juga semakin brutal gitu. Tapi sementara ini kita periksa dulu ya gambaran fenomena Islamofobia global itu dewasa ini. Saya mengingat waktu, ya saya akan padatkan saja bahwa di Turki itu ada sebuah lembaga riset namanya itu SETA. SETA itu singkatan dari Siyaset Ekonomi V Toplum Araştırmaları Vakfı, ya, atau yang dalam bahasa Indonesia artinya lembaga riset untuk penelitian ekonomi, sosial, dan politik. Nah, ini lembaga milik pemerintah Turki, ya, berpusat di Ankara, tapi juga ada perwakilan di Istanbul, kemudian juga ada perwakilannya di Washington. Nah, ini sebuah penelitian yang sangat ilmiah dan kita bisa merujuk hasil penelitian lembaga di Turki itu betapa memang sekarang ini orang-orang Eropa maupun Amerika Serikat itu kira-kira sudah merumuskan ya bahwa Islamofobia itu sesuatu yang biasa saja. Ya. Nah, bahkan oleh lembaga SETA tadi itu sesungguhnya definisi baru Islamofobia itu adalah anti-Islamic racism. Ya. Jadi rasisme anti-Islam, titik. Ya. Jadi apapun yang berbau Islam, ya, apakah itu penampilan wanita berjilbab, ya, ataukah itu masjid-masjid yang mengajarkan Al-Quran, atau pusat-pusat studi ya untuk mendidik generasi muda Islam di Eropa dan Amerika itu agar memahami agamanya secara proporsional dan lain-lain, itu memang harus dihabisi. Jadi kita melihat memang fenomena ini di Belanda, di Inggris, Perancis, tapi juga di negara-negara Eropa yang lain memang sudah membuncah, sudah begitu merata di mana-mana. Nah, di Eropa itu sudah terjadi pemikiran yang sudah diterima oleh masyarakat luas, maksud saya, itu mereka yang orang kulit putih, yang orang Eropa, itu mengatakan dirinya itu ya we, kami gitu ya. Sementara orang-orang Islam sudah lama di sana, apalagi emigran, itu sebagai the other. Ya. Jadi kami yang punya ideologi white supremacy, ya, supremasi kulit putih, ya, kami yang orang Eropa, ya, dan kamu ini orang Muslim, ya, bukan Eropa, bagi kamu imigran, ya, kamu termasuk the other. Itu harus dilindas, ya. Bahkan kalau kita lihat secara fisik, ya. Kita ingat ya misalnya tahun 1992 sampai 1995, 3 tahun, itu ada ethnic cleansing dalam perang Bosnia. Jadi Bosnia itu penduduknya 98% orang Islam, ya. Karena Islam itu maka Serbia, ya, yang beragama Kristen, ya, tapi bukan Kristen sungguh-sungguh karena Kristen juga mengajarkan kasih sayang, ya, tapi ini adalah ya mereka mengatakan dirinya Kristen, ya, seperti mungkin ISIS dan Al-Qaeda mengatakan dirinya Muslim, tapi sesungguhnya sangat jauh dari ajaran Islam sendiri gitu. Nah, bayangkan mereka melindas ribuan rumah orang-orang Bosnia yang Muslim itu, ya. Kemudian puluhan ribu dimatikan, dibunuh gitu. Saya pernah mengunjungi Bosnia, ya, saya hampir menangis melihat
betapa sejauh mata memandang itu kuburan dari para syuhada. Nah, kemudian ethnic cleansing ini sebenarnya Islamic cleansing. Ini sebuah genosida ya yang jelas tidak terbantahkan gitu. Tapi lihat ya, Amerika Serikat itu menunggu 3 tahun ya setelah 2,7 juta orang Bosnia itu menjadi menjadi tercerabut dari kampung halamannya, sebagian lari ke Eropa, sebagian entah kemana lagi, puluhan ribu telah dibunuh, maka baru kemudian Amerika itu mengatakan enough is enough ya, kemudian barulah kemudian di stop. Jadi kita ingat ya, orang-orang Serbia yang menjadi algojo membunuh orang-orang Islam di Bosnia seperti Slobodan Milosevic ya, kemudian juga tidak salah Ratko Mladic ya, kemudian juga Radovan Karadzic ya. Ini 3 algojo yang sudah membasmi puluhan ribu orang-orang Bosnia Muslim ya, dan 3-tiganya alhamdulillah sudah dibunuh dikenai hukuman mati oleh International Court of Justice ya. Tapi maksud saya adalah bahwa sekarang ini Islamofobia itu disebarkan ya secara bukan saja media massa cetak elektronika, tapi juga online ya. Sehingga kadang-kadang memang kita jadi terperanjat bagaimana mungkin ya yang mestinya orang Amerika Eropa mulai tercerahkan ya, tapi kan dicekokin tiap hari oleh Islamofobia online maupun oleh pemerintah mereka sendiri ya. Maka kita melihat fenomena global Islamofobia ini tidak bisa dianggap remeh. Bahkan kalau di Amerika itu istilahnya itu sudah jadi industri, jadi the industry of Islamophobia. Jadi dari media massa mainstream ya, elektronika maupun cetak, tapi juga media medsos ya, online ya, itu dicatat oleh sebuah penelitian ya, bahwa antara tahun 2008 sampai 2013 itu biaya yang dikeluarkan itu adalah 200 juta dolar, kira-kira sekitar 28 triliun rupiah, bayangkan. Sehingga intelektual cunguk di Amerika itu ya, ini juga jadi buzzers bayaran ya. Mereka sebenarnya bukan ahli sosial, bukan ahli politik, bukan ahli psikologi dan lain-lain ya. Mereka berpretensi ya menjadi ahli keislaman dan menghujat Islam, menghujat Nabi kita, menghujat Al-Quran dan lain-lain ya. Karena dapat bayaran ya, seperti mungkin buzzers di Indonesia ini agak mirip-mirip. Nah, saudara sekalian, jadi industri Islamofobia ini itu tidak berhenti di dunia barat. Kita tahu ya bahwa komunis Cina di bawah Xi Jinping ini itu menghempaskan orang-orang Uighur yang beragama Islam. Karena beragama Islam maka di Xinjiang itu ya sekian 1,5 juta orang Uighur itu dimasukkan ke penjara kota, kemudian sebagian dibunuh, yang lain dimatikan pelan-pelan, yang perempuannya diperkosa, kemudian tidak dikasih minum dan makan supaya mati pelan-pelan dan lain sebagainya. Ini juga luar biasa ya. Belum lagi kalau kita bicara India, belum lagi kalau kita bicara di berbagai negara-negara modern sekarang ini ya, yang memang ini adalah abad di mana Islamofobia sebagai bentuk rasisme yang sangat tajam itu ya, itu memang sudah sangat berpengaruh dalam hal memengaruhi cara berpikir umat manusia. Saudara sekalian, karena itu saya tidak bisa bicara lebih panjang lagi mengingat waktunya ya. Tapi pada sesi berikutnya saya akan bicara lebih penting lagi, yaitu bagaimana Islamofobia itu mulai makin juga menguat di Indonesia ini, bahkan juga nampaknya
ada yang mengarahkan, kemudian rame-rame miras kemarin, menurut saya itu bukan sekedar pemerintah ingin uang ala kadarnya dari cukai miras atau hal-hal yang sifatnya ekonomis, bukan itu masalahnya. Ya. Hanya adalah bahwa miras itu barang haram ini ya itu dibuka bebas ya supaya apa? Supaya generasi muda Islam itu luluh lantak akhlaknya dan lain-lain akan saya ceritakan pada saatnya. Tapi sementara ini saya akan membacakan 2 buah ayat yang meyakinkan pada kita semua bahwa orang-orang kafir, orang-orang sekularis, orang-orang ateis, orang-orang agnosis, ya, orang-orang yang pendek kata kafir terhadap kebenaran, terhadap kitab suci, ya, itu memang sejak dulu ya dalam Al-Quran dikatakan selalu ingin memadamkan cahaya Allah, yaitu agama Islam. Tapi Allah menolak ya, rencana mereka itu, bahkan Allah akan berkenan menyempurnakan agamanya atau cahayanya itu, walaupun sekali lagi orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Ya, dalam surat At-Taubah 32 itu berbunyi yuriduna ayutfi'u nurallah bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Ya. Jadi mereka orang kafir itu ingin memadamkan cahaya Allah, yakni agama Islam, dengan mulut-mulut mereka, dengan propaganda mereka, tetapi Allah menolak keinginan mereka itu. Bahkan Allah berkenan menyempurnakan cahayanya, yakni agama Islam, sekalipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Kemudian yang kedua dalam surat As-Saff, ya, yaitu surat 61 ayat 8, Allah berfirman, yuriduna yutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ya, jadi mereka orang kafir ingin sekali memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tapi Allah berkenan menyempurnakan cahayanya, agamanya, walaupun sekali lagi orang-orang kafir tidak menyukainya. Jadi saya kira ini dulu. Sesi nanti berikutnya adalah kita bahas secara lugas, yaitu Islamofobia di Indonesia yang kita cinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.